Oke sob, untuk kali ini gue pengen nyoba nih buat kendaraan motor Fiction. Gue kemarin sempat kehujanan, hujan gede banget, sampai-sampai indikator injektor gue nyala. Nah ini penuh tampilannya. Nah ini injektor gue ini lampu indikatornya nyala 2 kali kedip-kedip gini, sampai di engkol pun nggak nyala-nyala gitu. Kadang berebet juga. Nah gue pengen nyoba di sini, pengen ganti aki, sekalian ganti aki baru karena udah lama banget belum ganti aki baru. Nah oke, sekarang gue pengen pelepasan aki yang lama nih. Sebenarnya buat masalah lampu indikator injektor itu nyala, ada beberapa yang gue ketahui katanya sih bisa nyabut arus juga dari aki ini, baik yang negatifnya, terus yang buka juga yang negatifnya gitu, supaya dia ECU nya kereset. Karena udah lama juga gua belum ganti aki. Di sini gue pengen lepas. Oh iya, buat pelepasan aki ini usahain dari sebelah kiri dulu ya, jangan sebelah kanan. Itu udah sebelah kiri baru sebelah kanan, karena ada khawatir ketika lo buka sebelah kanan suka ada gesek-gesek, suka ada percikan api gitu ya, seperti itulah. Nah ini proses pelepasannya, jangan lupa ini ada semacam karet. Nah ini lapis lepas karet juga, caranya tinggal ditekan kemudian tarik ke atas. Oke, nah lo tinggal cabut kakinya ke atas. Perhatiin juga kabel-kabel yang nempel, jangan sampai kedua kabel itu masih nempel di aki. Nah ini ada perbandingan antara aki lama bawaan, sempet dulu gue ganti dari dealer resminya YTZ 5S yang gue cukup baca, ternyata di sini buat yang Fiction old, yang Fiction lama banget. Nah ini keterangannya 3,7 ampere horse. Nah ini entah kenapa dulu gue sempet dikasihin dari pihak dealernya. Nah yang ini gue baru beli dari marketplace Shopee yang YTZ 4V, dan ini ternyata bawaan sesuai dengan New Fiction yang gue tahu, karena sesuai katalognya, walaupun memang ampernya 3 ampere horse seperti itu. Ya semoga aja sih bisa-bisa aja sih, nggak masalah, karena sesuai juga dengan ya peruntukannya gitu buat New Fiction setahu gua, dan yang gua ketahui seperti itu setelah searching juga sih. Oke, di sini gua pengen nyoba karena masih baru, ini adalah larutan elektrolitnya. Nah sebelumnya ini harus dimasukkan ke ini nih. Nah aluminium ini luar lepas dulu, nanti baru masukin ke dalam. Nah ini gua coba lepas isolasi aluminiumnya, kemudian lu siapin ya elektrolitnya. Nah buat pemasangan elektrolit ini sebenarnya ada tutup bagian atasnya nih, yang warna hitam ini yang akan digunakan nanti ditempel ke bagian akinya. Nah di ini di botol juga ada semacam seal aluminium foil. Nah lu tinggal masukin sesuai dengan lubang-lubang yang ada. Awas hati-hati sob. Nah ini sebenarnya termasuk elektrolit H2SO4 yang cukup bahaya karena asam kuat juga. Hati-hati. Nah ini ditekan kuat aja biar dia larutannya itu cairan elektrolitnya masuk ke dalam aki. Nah lu tunggu sampai sekiranya sampai habis, sampai benar-benar habis. Sekiranya udah lama, lu bisa ketrok-ketrok seperti ini buat agar tidak ada sisa-sisa tetesan yang masih nempel di botol, karena khawatir walaupun turun takutnya kena tangan, bahaya ya. Paling minim kalau bahaya H2SO4 itu bisa ya gatel lah, paling minim banget gatel kalau asam. Paling ya paling celakanya ya paling ngelepuh kalau kena asam seperti itu, apalagi asam kuat ya. Gue nggak tahu ini persentasenya berapa buat elektrolit ini. Lalu buat pas pencabutan juga hati-hati, takutnya kena cipratan. Oke. Nah ini. Kemudian kalau udah selesai, nah ini ada tutup dari botol tadi, lu masukin ke dalam aki gitu, ke dalam aki, atas aki ini nih, sesuaiin juga dengan lubang-lubangnya seperti itu. Awas karena cipratan. Lalu juga harus prosesnya itu harus ditekan kuat, karena dia modelnya memang kayak semacam udah rapat gitu loh, maksudnya udah presisi. Tinggal tekan kuat-kuat benar supaya masuk ke dalam. Nah memang kalau setelah beberapa ini didiamkan dulu lah sekitar 30-60 menit. Oke, ini udah cukup lah
udah selama 30 menit gue diemin. Sekarang gue proses pemasangan di kendaraan motor gue. Ya berharap sih dengan aki baru ini masalah teratasi lah. Lampu indikator injektornya mati dan ya tereset seperti sedia kala. Nah ini proses pemasangannya. Kalau buat aki diusahakan pemasangannya berbeda dengan pelepasan. Kalau pemasangan ini pemasangan dulu sebelah kanan dulu, jangan sebelah kiri. Oke, nah ini gue siapin dulu bautnya. Kalau baut bawaan dari belakang, nah ini bawa buat si mur bagian bawah. Hati-hati sebelum lu nyantolin aki sebelah kanan, perhatiin juga kabel yang negatifnya jangan sampai bersentuhan dulu. Takutnya ngejedak karena strum. Oke, nah ini masukin ke dalam bautnya, kemudian lu obeng positif atau obeng plus lah, obeng positif. Nah udah selesai, kemudian jangan lupa yang sebelah kirinya juga, sekiranya harus sampai kenceng, jangan sampai kendor karena takut bermasalah lagi nanti nggak nyala motor. Nah ini pemasangan sebelah kiri. Oke sob, pemasangan udah selesai. Nah ini gue pengen nyoba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Akhirnya lampu indikator injektornya mati dan nyala seperti sedia kala. Alhamdulillah. Oke, gitu aja pengalaman dari gua. Semoga bermanfaat ketika mengalami masalah yang sama yang gua alamin. Semoga sukses.